kalau disiplin tentang waktu tuh datangnya itu 1 jam sebelum mulai acara. Kenapa itu datang kesadaran 1 jam? Sebenarnya nggak 1 jam juga sih. Maksudnya ya sekarang tuh kalau misalnya nih mau sholat asar kayak mau itu kayak aku kadang-kadang tuh nge-skip makan cuma biar aku bisa ngobrol sama Allah dalam spirit. Luar biasa. Ya jadi kayak gimana ya? Mending aku ngobrol sama Allah daripada makan. Jadi itu kayak aku lebih mentingin yang membuat aku daripada diri aku sendiri. Kan Allah yang membuat hidup kita udah dicatat di dalam bukunya Dia. Jadi itu kayak gimana ya? Kita sudah ditentuin kita bakal matinya kapan, kita bakal dapat jodoh kapan, kita bakal sakit kapan. Itu tuh bakal dicatat terus sama Allah. Kadang aku kan telat bangun. Kalau itu kadang bangun jam 9. Pernah waktu itu bangun jam 3 sore. Itu kamu gak sekolah apa gimana bangun jam 3 sore teh? Libur. Libur. Lagi libur. Hari Sabtu. Oh gitu. Kalau di sini lebih rajin. Iya. Karena ada dorongan teman-teman atau karena memang motivasi diri sendiri kayak Motivasi diri sendiri. Universitas Target Impian Finlandia. Finlandia jurusan animasi. Animasi kalau bisa. Oke. Tapi kalau gambar bisa di Austria. Kenapa Finland? Kalau Finland tuh edukasinya bagus. Edukasinya bagus dan itu adalah negara terhappy, yang paling happy di dunia. Masyarakatnya banyak yang happy di sana. Iya, senang. Ya, kalau kamu kan? Aku pengen keterima di UGM. UGM jurusan psikolog. Sama kayak mama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang PK Bicara Kebaikan bareng sama Savaldo. Dan di sebelah kiri kanan saya sudah ada Queen dan Akbar. Tepuk tangan dong. Dia mas. Nah, mereka berdua ini adalah kakak adik ya, yang kalau kita lihat kesehariannya itu kompak sekali sebagai kakak adik gitu ya. Lintas gender gitu ya di sini. Nah, gimana sih perasaan kalian? Jadi satu sekolah bareng tuh? Kan kalau satu sekolah bareng pulang pergi mah biasa lah ya. Ini kan satu sekolah bareng tapi asrama gitu. Gimana sih perasaan kalian? Perasaan aku seneng gitu. Ada keluarga yang di sini bareng aku. Tapi minusnya ya ada yang gangguin setiap hari. Cepu. Iya, kadang cepu. Jadi ya gitu. Menurut aku sih enak juga, tapi tuh yang paling keselin tuh tiba-tiba dateng kayak ngapain tuh? Kalian tuh kakak adik tuh di sini tuh ngobrol apa? Ngobrol. Maksudnya apa jadi obrolan kalian? Kan kalian kan sama, kegiatannya sama gitu kan. Apa jadi bahan obrolan kalian? Kadang jadi bahan obrolan kita tuh pelajaran, masalah-masalah yang ada di asrama gitu, masalah sama teman. Atau kadang ya gosip-gosip aja gitu. Kalian berapa bersaudara sih di rumah? Berdua? Oh, abis dong anak di rumah berarti kesini semua? Iya. Orang tua, mama, papa pacaran dong di rumah jadinya? Enggak kerja. Iya, maksudnya penting berdua gitu, nggak ada anak gitu kan. Nah, di antara kalian berdua nih, siapa yang paling rajin sih sebenarnya? Aku. Oh, kamu nggak mau ngakalin diri kamu rajin? Enggak, aku nggak rajin sama sekali. Kamar aku aja berantakan. Kok gitu sih? Nggak dimana dia? Nggak tahu. Oh gitu. Kalau yang paling usil? Jelas Akbar. Jelas. Saya teriakannya gigit punggung dia. Gigit punggung? Dulu pas kecil. Itu sakit banget sih. Oh iya? Iya. Memang. Kok kepikiran gigit punggung? Kamu kenapa sih? Itu kan aku pas 4 tahun aku juga masih nggak punya jiwa dulu. Kamu nggak punya jiwa gimana hidup? Nggak punya jiwa. Ini obrolan apa sih? Kalau kamu suka iseng kadang kamu nggak? Kadang. Oh, Paling masuk kamarnya tiduran. Kamu pernah diisikin dia sampai nangis nggak sih? Enggak. Tapi dia pernah nangis gak kamu isikin? Iya. Astagfirullah. Sering? Sering malah. Astagfirullahaladzim. Apa yang bikin nangis sama? Ingat gak? Gigit di punggung. Apa lagi ya? Lupa. Gigit punggung tuh sampai nangis tuh? Iya, jatuh. Nggak sengaja jatuhin dia ke lantai. Oh, iya. Nangkep. Aduh. Ngejambak. Ngejambak ya. Tapi kalian pernah berantem gitu gak sih? Enggak, kalau berantem kayak besar-besaran nggak pernah. Nggak pernah? Ya, nggak pernah sih. Nah, maksudnya kayak, ini kan akun ML kamu gitu. Ini kan
PUBG kamu, itu kan bener dong ini gitu bisa nggak ada. Gara-gara game apa gitu nggak pernah ya. Nggak pernah sama sekali. Kompak di rumah tapi ya, walaupun saling ganggu aja gitu ya. Iya kayak gitu. Kayak Tom and Jerry lah. Oh, kayak Tom and Jerry. Yang Tom siapa, yang Jerry siapa nih? Nih Tom, aku Jerry. Sebenarnya kadang-kadang kebalikannya. Oh gitu, iya. Nah kalau di sini masih suka iseng-isengan? Kan terbatas area, udah jarang ya? Ya jarang, tapi kadang masih. Kadang masih. Tapi kalau orang tua nggak khawatir, maksudnya apa jadi lebih tenang ketika menitipkan kalian berdua langsung ke sini gitu? Iya Kayaknya lebih tenang. Kamu ada yang jagain, dia ada yang jagain kamu, jadi saling menjaga gitu satu sama lain. Aku Gitu ya? malah yang disuruh jagain dia. Oh iya? Iya. Karena Kamu cowok. Iya cowok. Sama juga aku lebih tinggi. Oke. Nah, kalau yang paling aktif sebenarnya siapa sih di antara kalian berdua nih? Aktif dalam artian berani maju apa gitu, pede. Nah, itu Akbar. Iya. Ya, tapi kalau dalam segi aktivitas tuh Queen. Oh gitu. Kayak misalnya kayak ada event gitu, Queen yang biasanya datang kebanyakan. Kalau aku sih biasanya tidur kalau di rumah atau di sekolah, tidur kerjanya. Oh, nah Queen, kamu tuh bisa aktif banget nih ikut kegiatan kayak taekwondo. Ikut taekwondo kan? Ikut ya. Itu kenapa tuh? Emang anaknya aktif, seneng beraktivitas aja kah? Apa karena faktor teman-teman di sini yang nyaman kah? Atau gimana? Aku itu kan ikut taekwondo udah dari SD ya. Dari kelas 4 kalau nggak salah. Itu karena aku tertarik pengen jadi atlet taekwondo juga. Karena aku juga terinspirasi dari papa. Papa tuh atlet karate. Oh, wow. Papa atlet karate? Nasional atau regional? Nasional. Regional. Regional. Iya, kan UGM doang. Iya, regional. Regional itu juga. Tapi juga juaranya udah banyak. Itu luar biasa lah regional juga. Iya, jadi kamu pengen juga jadi atlet Iya, taekwondo. nasional tapi pengennya. Iya, Kalau nasional. Kalau bisa internasional. Nah, kalau pramuka emang suka pramuka? Kamu ikut pramuka nggak? Aku jijik sama pramuka. Kalau kamu? Kalau aku emang tertarik juga ikut pramuka karena aku juga pengen bisa belajar beradaptasi cepat gitu kan. Bertolak belakang ya Kan kakak ini di ya? pramuka tuh kayak ada kemah gitu-gitu kan. Itu juga melatih kemandirian, percaya diri. Makanya aku mau ikut. Kalau kamu nggak suka pramuka kenapa? Aku tuh nggak suka pramuka tuh soalnya itu kayak gimana ya? Aku tuh kayak ada gimana ya? Ada tempat di otak aku yang bilang jangan disuruh-suruh. Kamu tuh orangnya sendiri bisa lakuin apapun sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Nah, jadi itu kayak kalau baris berbaris gitu atau disuruh bikin tenda gitu, aku nggak mau lakuin. Tapi itu aku harus, soalnya aku harus ikutin kata pelatih. Oh, jadi memang nggak suka aja disuruh-suruh. Emang ada dasar. Emang pada dasarnya nggak mau disuruh-suruh gitu. Tipe-tipe yang nggak bisa jadi ini. Tim ini bisa harus jadi leader mulu kalau di kelompok. Kamu kalau misalnya kelompok, kamu jadi ketua kelompok gak? Selalu. Nah kan iya bener. Karena nggak mau disuruh-suruh. Nah, kalau gini berarti kalian tuh bertolak belakang dong, kebalikan berarti. Iya, kita makna. Makanya tarik menarik dong. Oh iya. Iya, tarik menarik adalah saling melengkapi dong kalau magnet gitu kan. Iya. Nah, kalau kemiripan kalian berdua apa sih sebenarnya yang benar-benar mirip nih? Ada di Queen, ada di kamu juga. Apa ya? Paling kalau dari sifat ya kadang keras kepala. Iya, keras kepala kita berdua. Kalian kan sering keras kepala nih. Iya. Iya kan? Masa nggak ada ribut-ribut sih? Enggak, kalau emang dua orang keras kepala mesti bisa itu berkoneksi satu sama lain. Kadang kita kalau berantem udah diem-dieman aja. Terus nanti tiba-tiba baikan sendiri. Iya. Oh gitu ya. Jujur saya jarang ngobrol sama adik saya sih. Gitu. Nggak tahu ya kayak gitu, beda-beda kita kan. Nah, kita ke kakak kamu dulu ya. Dia kemarin habis ikut pramuka soalnya ya kan. Kita penasaran juga nih. Iya. Ikut Jambore Internasional di Cibubur, ya kan? Iya. Di acara 100 tahunnya Gontor tuh, menuju 100 tahunnya Gontor. Tuh gimana perjalanan kamu bisa sampai ikut ke Jambore itu? Mulai dari seleksi dulu nggak di sini, ada nggak? Gitu. Nggak ada. Oh nggak ada, jadi siapa yang mau aja? Iya ditawarin, terus aku tertarik makanya aku ikut. Apa yang bikin kamu tertarik buat ikut Jambore itu? Pengen nambah pengalaman aja sih. Pengen nambah pengalaman. Iya. Di sana ngapain? Coba dong cerita. Berapa hari sih di sana? Di sana itu kalau nggak salah 6 hari, hampir seminggu. 6 hari ya? Iya. Itu ngapain itu? Hari pertama, hari kedua, sampai terakhir? Hari pertama itu pas datang itu kita free waktu sampai sore kan. Pembukaannya tuh baru malam. Bukan malam. Seru tuh saya ngeliat di tuh. konser gitu. Iya. Seru tuh ngeliat itu. Terus
Terus Lomba-lomba nggak sih? ada Ada. lomba kayak tenda terbersih kalau nggak salah gitu. Terus kegiatan games bareng-bareng, terus yang terkait sama pramuka juga ada waktu itu. Tapi kalau malam tuh mostly konser, kayak ada Iwan Fals kan waktu itu, ada Wali Band, ada si Fatin. Nyesel kan nggak ikut pramuka? Langsung nyesel gara-gara ada OI di sana. Fans number one. Oh iya, kamu usia berapa sih jadi fans number one Iwan Fals? terus apa lagi kayak gitu? Sebenarnya mostly itu sih. Enggak, games, Icamis ikut lomba semuanya. Enggak semuanya. Oh gitu. Ada pemenang ya? Kita ada menang nggak? Enggak kayaknya. Belum ya. Belum. Karena kan pertama kali juga ikut, minim Iya. pengalaman. Bisa ikut aja udah syukur alhamdulillah. Banget. Gitu kan. Momen paling berkesan kamu di dalam event Jambore kemarin apa? Paling berkesan ya. Iya. Agak konyol, itu pas tendanya kebanjiran. Tendanya kebanjiran. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi cerita itu kan kita baru balik dari Taman Mini. Iya emang ada salah satu agendanya tuh kita main ke Taman Mini, Oke. lihat-lihat gitu. Museum ya kalau nggak salah ya. Hmm. Terus pas balik tuh emang udah hujan. Jadi sampai sana udah hujan deras. Terus aku turun nunggu hujan reda sebentar. Terus kan teman-teman aku tuh ada yang balik ke tenda duluan ngecek tenda sama pembina. Terus pas aku balik sama teman aku satu itu katanya ini tendanya kebanjiran semuanya kerendam gitu kan, baju basah semua, tas basah semua, jadi jemuran baru kering tuh udah basah lagi dan basahnya tuh basah banget. Ya Allah, itu sampai bener-bener ada genangan airnya di situ. Ada. Terus akhirnya kita ngungsi dulu ke pendopo sebentar, terus malamnya kita dipindahin ke gedung gitu. Kalian aja apa bareng sama? Banyak sih, Ada banyak. beberapa. Bahkan ada yang tendanya roboh. Oh iya, gara-gara banjir. Iya, banyak. Gitu. Nah, Bar, kamu kalau kakak kamu pergi jauh-jauh gini, kamu ada kekhawatiran gitu nggak sih? Atau malah justru kayak termotivasi, pengen deh kayak kakak gitu? Ya kayak gimana ya? Kalau misalnya kakak aku pergi jauh-jauh tuh, mesti aku kayak gimana ya? Bosen aja gitu loh di rumah, nggak ada yang buat dijalin. Jadi kayak Kenapa alasannya? Karena nggak ada yang mau dicair. nggak termotivasi apapun gitu, nggak ada motivasi kayak Sepi. nggak ada khawatir, nggak ada termotivasi. Jadi tuh kayak di rumah nggak ada kerjaan gitu loh. Kayak nggak ada orang main ngomong gitu loh, nggak ada orang yang pengen dijailin gitu. Jadi kayak kalau kakak di luar rumah itu tuh jadi kayak ya udahlah biarin dah. Tapi kagak khawatir. Kagak. itu jahat banget sih. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu hobinya apa sih, Bar? Hobinya apa sih? Hobi aku Ketertarikan kamu di bidang apa sih sebenarnya? animasi sama juga menggambar. Animasi dan juga menggambar. Gambar-gambar dia bagus banget berarti. Iya bagus banget. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Bar? Nggak ngakuin gitu, Bar? Gak ngaku itu namanya. Bagus. Kamu emang hobi gambar itu sejak kecil atau memang ada alasan tertentu kamu akhirnya saya kayaknya suka gambar deh? Alasan aku tuh menggambar yang banyak tuh karena itu aku terinspirasi dari animator dari YouTube. Siapa? Alan Baker. Oh, gue tanya ini si Alan Walker sih, Be. Beda itu nama Beda. beda 10 derajat. Oh, beda 10 derajat. Kalau pelajaran favorit kalian masing-masing apa? Waktu istirahat. Pelajaran Mas, pelajaran. Istirahat nggak belajar Mas. Pelajaran favorit. SBK pasti. SBK nggak suka sama sekali. Gimana sih ini? Coba, tadi katanya sukanya menggambar. SBK tapi nggak suka, habis sukanya apa? Kalau SBK tuh gimana ya? Itu tuh gambar suka, tapi kalau waktu gambarnya bebas. Kalau waktu gambar bebas aku suka. Lagi-lagi nggak boleh disuruh. Nggak bisa dia. Disuruh gambar gunung sawah lautan nggak mau gitu ya. Nggak mau. Tapi kalau pelajaran favorit sih aku ambilnya bahasa Inggris. Sama. Bahasa Inggris. Kamu juga suka bahasa Inggris. Apa yang mendorong kalian suka bahasa Inggris? Apa ya? Biar aku bisa bisnisnya internasional. Keren. Kalau kamu juga sama? Iya sama. Karena kan sekarang aja wawancara itu pakai bahasa Inggris juga kan, ada bahasa Inggrisnya. Terus kadang ada beberapa sekolah yang juga butuh tes TOEFL gitu kalau mau masuk kuliah. Cuk saha? Tentu di dia. Tiba-tiba ngomong. Ya kalau aku menemunya gitu. Iya. TOEFL biasanya sih Cambridge ya sekarang. Iya, Soalnya Cambridge. kan Cambridge tuh lebih dikenal di Indonesia Tes sekarang. Cambridge ya. Iya. Udah dapat certified
Cambridge dong. Sudah. Dari kelas berapa certified Cambridge kalian dapatkan? Kelas 6. Iya kelas 6. Iya, jadi di sekolah kita dulu tuh Wow. akhir tahun semester 1 akhir-akhir itu tuh kita ada tes Cambridge. Tes Cambridge. Iya. Itu juga salah satu syarat lulus kalau nggak salah. Syarat lulusnya adalah tes Cambridge. Iya. Oh, bukan ini nyanyi lagu bahasa Inggris. Bukan. Oh, zaman saya dulu soalnya nyanyi lagu pakai bahasa Inggris tuh. Ujian praktek bahasa Inggrisnya. Bukan. Bukan sama sekali. Oke. Berarti bahasa Inggris kan cukup nice. It's good, ya? Iya. Di rumah pakai bahasa Inggris ngobrol enggak? Ada. Kadang. Oh. Kalau berantem pun pakai bahasa Inggris kadang. Biar lebih kelihatan Hollywood berantem pakai bahasa Inggris. Hollywood. Oh my god, man. Oh my god. Iya. Tapi kalau aku sih biasanya pakai aksen kalau bahasa Inggris. Kamu lebih aksennya apa? Aksennya Indian? Enggak, British. Wah. 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 Kalau kamu? Amerika. America, yes, of course. Oke. Kita balik ke CMS ya. Ya. Kalian udah di CMS itu berapa tahun berarti? Kalau kamu udah jalan tahun kedua, ini tahun pertama. Tahun pertama. Nyaman nggak di sini? Aman, nyaman, enak. Alhamdulillah sejauh ini nyaman sih. Sebelum ini kan Queen dulu yang masuk sini kan, baru kamu kan. Kamu sebelum ada Akbar, kamu udah nyaman atau sekarang jadi lebih kayaknya nyaman saya hilang nih. Iya itu. Gimana nih? Gimana? Ceritain dulu nih. Pertama masuk tuh kayak ini nyaman banget nih, kayak tenang gitu. Terus sebelum pas Akbar masuk ada aja gitu laporan sana sini tentang Akbar. Iya. Kalau laporan sih biasanya di kantin. Gitu. Ya tapi maksudnya overall kalian nyaman gak sama teman-teman di sini? Nyaman. Nyaman ya. Tapi pernah ada ngerasa homesick nggak? Kan kalian kakak beradik nih, ya kan? Biasanya kan kangen rumah, kangen kakak, kangen adik. Kalian nggak ada ngerasa homesick? Enggak sama sekali. Nggak ngerasa sama sekali? Enggak ngerasa sama sekali. Ini sama kayak rumah. Wah. Karena ada Akbar. Ini ada Queen juga. Gitu. Ya karena kalian memang di rumah tuh berdua akrab banget gitu ya. Pas sampai sini tuh jadi makin enak gitu di sininya, jadi ada temen gitu ya, ada temen ngobrol, ada temen ini gitu kan. Terus kan kalian kan cuma jaraknya kan setahun ya? Iya. Jarak kalian kan cuma 1 tahun. Ini kan ibarat kata kalau kalian bukan kakak adik gitu ya, ini tuh kayak teman tongkrongan di rumah gitu. Ya mungkin kamu juga punya kan teman tongkrongan yang lebih tua atau lebih muda gitu kan, paling jaraknya 1-2 tahun gitu kan. Kamu juga pasti punya teman yang lebih tua, lebih muda gitu kan. Nah, punya kakak atau adik yang jaraknya cuma jarak setahun ini tuh menyulitkan gak sih? Apa justru malah nggak kerasa kakak adiknya? Nggak kerasa. Kadang tuh nggak kerasa. Iya tapi kadang nggak kerasa. Iya, kadang enggak. Karena obrolan kita jadi nyambung. Nyambung. Kayak Jadi serasa- satu iya. generasi ya? Iya, serasa teman biasa. Kayak udah. Bluetooth gitu. Kayak Kayak Bluetooth. Kenapa kayak Bluetooth? Kan ada share it sekarang. Ya sekarang ada share it, tapi sekarang ada Bluetooth. Masih ada Bluetooth. Gitu. Kayak Bluetooth. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Gitu ya. Nah, Bar, kamu kelas berapa sih sekarang berarti di sini? 7. Kelas 7. Kamu kelas 8. 8. Nah, kalau awal masuk nih, Bar, kamu langsung bonding sama kakak kamu atau kamu malah ini kesempatan kamu buat nyari teman lain di sini? Jadi itu awal-awal tuh kan aku masih itu ya takut berteman. Jadi tuh makanya aku biasanya ngobrolnya sama Queen doang. Atau enggak tuh kayak friends-nya itu cuma sama Queen. Tapi tuh pas ketemu kayak teman-teman baru gitu kayak Nolan, Ojan, Fatih, Dio, itu jadi kayak gimana ya? Lebih kayak enak gitu loh punya teman di sini sama juga punya kakak. Jadi tuh kayak awal-awal tuh aku lebih ke kakak. Habis itu baru ke teman. Awal-awalnya banyaknya ngintilin mulu, Iya. ngikutin gitu ya. Tapi akhirnya pada teman-temannya support nggak sih di sini? Teman-teman aku. Iya. Nggak tahu sih support atau enggak, tapi tuh kebanyakan support. Aku Kebanyakan tuh support. gimana ya? Kebanyakan sibuk kalau di sini sekarang. Wah keren nih, Queen. Adanya sibuk, Queen. Support dong. Sibuk ngapain? Pertama ketua kelas disuruh-suruh itu terus. Kedua sekarang OSIS bahasa. Jadi ya gimana ya, disuruh nyatet yang ngomong kata kasar. Habis itu ya banyak tugas kayak gimana ya? Di sini tugasnya
banyak tapi tuh enak juga gitu loh mau kerjainnya gimana. Bentar. Ini agak kontradiktif sama statement dia yang di awal ya, Bang. Kamu bilang kamu gak mau disuruh-suruh nih, Bang. Tapi ini kamu jadi OSIS bahasa, jadi ketua kelas. Terus di situ kan otomatis kan ada tugas. Itu kamu katanya seru. Jadi gimana nih, Bang? Jadi kayak gini, aku tuh mentalnya kayak gini. Aku tuh nggak mau disuruh-suruh, tapi tuh kalau misalnya ada hukuman, aku harus lakuin. Jadi itu kayak terpaksa gitu loh. Oh. Terpaksa. Ketika sesuatu ada konsekuensinya gitu kan, maka kamu mau gitu. Tapi kalau misalnya ini mah nggak jelas gitu, nggak ada ujungnya ini mah nggak usah lah gitu ya. Iya memang kayak gitu. Oh gitu. Jadi OSIS bahasa ribet nggak, Ber? Ribet. Tapi itu kayak gini. Itu tuh kayak gini nih. Aku barusan kayak kemarin saya udah ngeliat aturannya kayak gimana. Ya Allah disuruh tulis 1000 astagfirullahalazim. Disuruh tulis astagfirullahalazim 1000 kali. Iya. Ya kayak gimana? Kertasnya boros. Pohonnya kasihan. Ya udah jadi aku kayak gini aja nih. Go green. Nah, jadi itu kayak gini. Daripada aku ikutin kata-kata mereka, aku tuh menggunakan teknik aku sendiri. Apa tuh tekniknya? Jadi itu hukuman aku tuh kayak gini. Antara mau push up 10 rantai nanti atau mau push up 20 sekarang sendiri. Jadi itu kebetulan pilihnya itu hukumannya aku, soalnya itu aku lebih ringan. Dan aku tuh lebih baik kalau dikasih hukuman. Jadi setiap hukuman pun dia harus mengutamakan alam terlebih dahulu nih. Keselamatan dan kesenjangan alam. Iya. Kamu suka banget sama alam? Iya, aku tuh suka alam. Terutama sih kayak binatang-binatang. Cita-cita kamu apa sih, Bar? Animator, tapi itu kayak gimana ya? Aku Animator, tapi itu aku juga suka sama alam. Jadi tuh aku bingung antara mau jadi yang suka demo ke alamnya dihancurkan atau mau jadi animator. Aktivis lingkungan. Ya, aktivis. Demo ke alam tuh siapa yang mau ngerespon, Bar? Aktivis lingkungan. Wah, keren banget, mulia. Support gak kamu sama cita-cita? Jadi animator dan aktivis lingkungan. Support kok, tenang aja. Pasti, itu pasti. Ya pasti, semuanya kurang pasti. Orang tua tahu cita-cita kamu pengen jadi animator? Nggak tahu sih. Aku tuh cuma kalau misalnya nih, kalau bapakku tuh pengen aku jadi pilot Falcon, tapi itu aku pengen jadi animator. Jadi itu kayak ngelawan sedikit gitu loh. Kalau bapak aku pengen aku jadi pilot, tapi aku pengen jadi animator. Jadi itu kayak susah gitu loh. Jadi pilot di simulator aja kan, itu kan animasi juga. Bukan, Pak. Enggak. Beda. Nah, kalau kamu cita-citanya apa sih, kan? Aku cita-citanya jadi psikolog. Oh, psikolog. Sama kayak ibunya. Oh, ibu juga psikolog. Mama itu lulusan S1 psikolog. Makanya aku tertarik masuk jurusan psikolog. Karena mama? Iya. Tapi faktor lain akhirnya kamu menemukan satu hal yang seru nggak dari dunia psikolog? Sejauh ini belum sih. Karena mama aja? Iya, tapi pengen. Apa yang kamu lihat dari mama sampai akhirnya kamu mau jadi psikolog? Apa ya? Mama bisa nggak baca pikiran aku nih gitu? Iya bisa, itu kadang begitu. Kadang kaget, aku tahu gitu kan. Sebenarnya sejauh ini belum nemu sih alasan kenapa pengen jadi psikolog selain itu. Selain karena ngeliat mama? Oke. Kalau papa apa profesinya? Papa tuh gimana ya? Papa tuh Nggak tahu. kayak awalnya itu jadi kayak pekerja lift kayak itu loh, yang menanggung keberbahayaan lift, kayak ada itu resiko gitu. Nah sekarang ganti kerja dan aku lupa ganti kerjanya juga apa. Sama. Lupa. Kok lupa sih? Gimana sih ini? Apa jarang open orangnya. Iya, Jadi kita nggak terlalu Lebih sering ke nanya mama. juga. Lebih Iya. Introvert juga sih sedikit. Kayaknya di antara kalian yang introvert siapa yang ngikutin gen papa nih? Kayaknya kamu deh. Kamu katanya malas kumpul-kumpul. Malas sama sekali. Palingan kalau ngumpul-ngumpul tuh satu keluarga sih. iya satu keluarga. Terakhir kalinya pas 17 Agustus itu kan ada meeting keluarga kelas 7 ya. Ortu aku sama sekali nggak ikut. Males, malah tidur di mobil. Kamu ngerasa ekstrovert atau introvert? Kamu ngerasa introvert? Iya introvert. Kalau kamu? Aku ngerasa dua-duanya. Karena aku awal-awal tuh introvert, terus kalau misalnya udah nyaman sama orangnya atau udah dekat, gue baru extrovertnya keluar. Iya. Jadi ngeliat situasi ya gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa yang langsung so asik gitu. Iya. Nggak bisa itu. Ini jijik gitu bukan? Biasa aja mas. Iya. Kalau di rumah nih, siapa yang memegang peran penting untuk ngerawat rumah, ngurus rumah? Aku.
ngaco. Aku. Nah ini saling klaim gini nih. Siapa yang Ini. biasanya ambil paket, yang ngambil makanan, yang biasanya tutup jendela atas, siapa yang biasanya malam-malam buka gerbang. Ya udah sama aja kan kakak juga Ya ada iya yang sama aja, tapi sukanya. kan kakak ambil cucian. Cuci piring juga sedikit. Ayo dong, ribet dong, ayo dong. Jadi siapa nih yang paling berkontribusi dalam merawat rumah? Sweet. Nggak usah gitu lah. Kok sulit? Kalau kamu lebih kemana sih di rumah biasanya? Rumah sih. Urusan rumah biasanya kamu ngurusin apa sih? Proteksi. Kalau misalnya papa, mama lagi kerja, aku yang jaga rumah. Oh. Jadi kayak guard dog gitu. Agak serem sih kalau gitu ya. Kalau kamu di rumah tugasnya lebih kemana? Aku biasanya itu selalu pagi-pagi buka HP itu dapat WA dari mama. Kak, titip List tugas cucian. tuh? Ya, list tugas panjang lebar. Jadi kadang kalau penjengukan juga, kan nanti pas pulang tugas kakak gini-gini ya. Jadi udah dapet, oh ya udah tinggal jalanin aja. Kadang nyuci piring, nyapu ngepel, terus jemur baju, nyuci baju, itu udah sering. Terus kadang masak kalau lagi mood. Oh bisa masak? Masakan dia enak nggak sih? Gak pernah nyoba. Gak pernah coba apa lo bikin Pak? Belum pernah nyoba. Aku nggak bisa masak. Aku bikin roti aja gosong. Kamu pernah masak apa aja? Aku pernah masak spaghetti pernah. Nasi goreng pernah. Grilled cheese. Grilled cheese ya, grilled cheese pernah. Terus, tapi nggak gosong kok kayak Akbar. Grilled cheese itu jadi roti, tapi itu dalamnya ada keju. Tapi itu biar enak tuh dilelehin. Roti isi keju? Ya elah, ribet banget ngomongnya. Roti sandwich keju biasanya dipakai. Ribet banget. Nggak ribet. Receh salah. Udah roti isi keju, udah. Roti lapis keju, nah gitu. Iya, Ya elah, semua orang-orang kayak gitu mah gak usah lucas lah. Memang grilled cheese tuh rotinya itu lebih kayak level kedua dari roti isi keju. Tapi kamu gak pernah coba masakan dia? Nggak pernah. Lebih ke gak mau, apa lebih ke gak mau ambil risiko? Nggak mau ambil resiko. Tapi kamu ngerasa masakannya enak? Mama komplain gak? Atau ada appreciate? Oh, Oh jelas enggak. enak gitu. Mama sama papa kan sering aku bantuin masak juga. Keren. Sayangnya tapi sekarang udah mulai jarang masak sama mama. Iya, sibuk kali sibuk. Ya, Iya kan. sekarang kantornya kan di Bogor. Iya kantornya Jadi sekarang bolak-balik Bogor. pulang. Bolak-balik. Oh, dekat dong ke sini kalau ke Bogor. Iya. Dekat. Apa di bawah? Tangkil, ntar bukan? Nggak tahu. Oh iya. Kalau di CMS nih teman-teman, kalian berdua selain kalau kamu kan ada taekwondo dan pramuka. Kalau ada satu kegiatan lagi dan kamu ditanya mau kegiatan apa, kira-kira kegiatan apa yang pengen kamu lakukan buat kamu dan kamu? Kamu dulu deh. Apa ya? Aku itu pengen nyoba berkuda. Berkuda. Kegiatan yang keren sih, itu hobi mahal sih. Kalau kamu? Aku sih lebih ke public speaking atau cooking. Biar laki-laki itu kalau masak nggak gosong. Wah, kemarin fun cooking ikut nggak? Ikut. Ikut. Bikin nastar aja enak. Kemarin bikin apa? Aku bikin nastar. Oh bikin nastar. Sama siapa kelompok? Sama? Aku tuh sama Bang Noval. Kelas 12. Oh gitu. Tapi nggak menang. Iya nggak menang. Yang menang? Queen. Wah berarti jago dong masaknya. Iya makanya. Kenapa nggak mau nyobain ya? Masak apa kemarin Queen? Nastar. Nastar juga. Oh emang disuruhnya nastar ya? Iya, enggak. Ada sebagian yang nastar, ada sebagian brownies. Oh memang udah ditentukan. Iya, dan itu tergantung apa yang dinilai itu kalau nggak salah tuh dari rasa, terus cara masaknya bener atau enggak, setahu aku tuh dari sama kreativitas. Jadi kita dekor nastarnya. Tingkat kesulitan buka toples nastar juga dihitung nggak itu? Enggak. Enggak. Itu mah kalau lebaran doang. Lebaran doang. Nyari ujung lakbannya itu susah. Iya. Ngomongin soal lebaran nih, kalian suka ada iri-irian uang THR nggak sih? Enggak soalnya. Enggak sama aja. Enggak, Sama aja. Sama aja. Kan biasanya kan kakak itu kan udah dewasa, kamu udah gede, kamu nggak usah lah adanya aja kan gitu-gitu. Enggak ya? Enggak. Enggak. Kita sama. Kita sama. Jadi nominalnya pun juga sama. Nominalnya semuanya Akbar sama. nggak dapat, aku nggak dapat. Akbar dapat segitu, aku juga dapat segitu. Iya. Oh. Sharing. Seru juga ya kalian ya. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau mama papa di rumah nih sama kalian curhat gitu kan, itu biasanya lebih condongnya curhat ke siapa sih? Biasanya sih kalau mama tuh ke aku. Soalnya biasanya soal papa. Kamu bantuin. Kalau kamu? Nah, kalau papa, aku curhat tentang mama.
sana sini ngomong. Tapi memang katanya gitu, Iya. anak laki-laki itu lebih cenderung dekatnya ke mama, ya kan? Kalau anak perempuan lebih condong dekatnya ke papa, gitu. Jadi tinggal ngedengerin aja tuh di rumah biasanya ya, gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ngobrol soal di CMSD ini ya. Ya. Selama kalian di sini gitu ya, satu guru yang kita semua sayang semua guru-guru kita di sini ya. Tapi kalau misalnya disuruh milih, kalian punya masalah ke ibu atau ke bapak dan ke ibu siapa kalian harus curhat? Nggak ada komen Pak Saldi. Kamu? Bulu Belum itu sebagai? pembina, tapi guru juga. Oh, kalau kamu Pak Saldi. Pak Saldi. Why? Pak Saldi itu kalau ke aku tuh baik, Ya iya. semua baik ya. Ya, semuanya dong. Iya semuanya baik. Ya. Tapi tuh kalau Pak Saldi itu lebih kayak gimana ya? Lebih understand. Kayak kan guru BK juga kan. Aku tuh ambilnya itu dari sisi karena tuh guru BK juga. Jadi tuh kayak gimana ya? Wali kelas, guru PI, guru BK. Jadi makanya aku tuh ke Pak Saldi kok mau curhat gitu. Pak Saldi juga orangnya enak ya kalau diajak curhat ya? Enak kalau diajak curhat gitu tuh enak. Kalau kamu bulu kenapa bulu? Bulu tuh kadang kalau ngasih tanggapan tuh apa ya? Sarkastik. Enggak sarkastik enggak. Apa ya? Tidak menggurui. Iya, jadi Lebih aku kayak tuh orang tua. Iya, jadi aku nyaman gitu cerita. Jadi kayak serasa ibu sendiri. Gitu. Ya. Apa? Iya, kalian berdua luar biasa ya, maksudnya di sini kakak adik udah 2 tahun, udah setahun gitu. Ngerasain sebuah perubahan nggak dalam diri kalian? Ada, Iya. pasti ada. Ada perubahan. Iya. Contoh kecil deh. Contoh kecil, contoh besar deh. Jadi lebih rajin. Open minded ke perempuan. Wow, Saya bukan maksudnya itu ya. mind blowing nih ya. Maksudnya Iya ya, paham. dulu itu pas kelas 6 tuh aku tuh punya kayak kebencian terhadap perempuan. Soalnya itu menurut aku tuh perempuan tuh suka gibah, kayak suka lakuin itu, kayak aku tuh selalu ngira tuh mereka sumber masalah. Itu emang jahat banget. Ya memang. Aku juga kena soalnya. Iya, dulu kelas 5, kelas 6 itu tuh aku benci sama perempuan banget, kayak ih, perempuan mulu yang di itu support. Ini laki-laki kayak didiemin aja terus disakitin terus. Nah, tapi itu sekarang tuh kalau udah kelas 7 udah lebih paham sekarang karena aku udah ngobrol kebanyakan sama kakak. Jadi udah ngerasa gimana gitu. Jadi ngerti, paham. Karena situasi kamu di sini akhirnya kamu lebih terbuka soal karakter perempuan. Iya. Karena ada kakak kamu. Iya. Lebih sering ngobrol sama kakak, akhirnya lebih ngerti perasaan perempuan seperti apa. Iya. Kalau kamu tadi bilangnya lebih rajin, emang sebelumnya di rumah malas banget. Iya, Main mas HP mulu. nggak main HP. Kayak kamu nggak aja. Lebih ke apa ya? Sekarang aku kan telat bangun. Kalau itu kadang bangun jam 9. Pernah waktu itu bangun jam 3 sore. Itu kamu nggak sekolah? Apa gimana bangun jam 3 sore teh? Alhamdulillah. Libur. Lagi libur. Hari Sabtu. Oh gitu. Kalau di sini lebih rajin. Iya, Karena ada dorongan teman-teman atau karena memang motivasi diri sendiri kayak motivasi diri sendiri. Enggak dibangun sembuh dulu. Enggak, motivasi diri sendiri. apa yang bikin kamu akhirnya kayaknya gue nggak bisa nih gini-gini terus nih. Gue harus berubah nih. Gue harus bisa merubah dunia nih gitu. Karena kalau saya bangun pagi telat tuh kadang kan ketinggalan sholat subuh kan jadinya. Punishment. Disuruh pakai plank. Jadi dia rajinnya gara-gara takut hukuman sebenarnya ya. Hukuman. Kan udah dibilangin pas LDKS tuh jangan takut hukuman. Enggak dibilangin gitu mas LDKS. Parah. Nggak dengerin. Kamu gak ikut LDKS? Oh iya. Ikut. Tak beda LDKS sama kan tahun lalu. Oh iya bener. Oh iya tahun lalunya dia nih. Kemarin pas LDKS gimana? LDKS baik-baik aja, tapi tuh yang penting tuh jangan buka tenda. Nanti dicuri barang-barangnya sama monyet. Ada monyet. Itu Karena katanya ada monyetnya di sana. itu katanya anak kelas 10 perempuan katanya skincare-nya diambil habis itu dimakan. Monyetnya nggak mati sih, nggak tahu Oh kenapa. glowing tuh monyetnya tuh. Iya glowing Glowing malah. on the inside. Bentar. Ini kamu kemarin ikut LDKS. Saya mau balikin statement yang di awal nih. Soal nggak yang yang suka suruhan itu ya? baris berbaris. Tuh, coba tuh gimana tuh? Nah pas LDKS tuh, tentara loh yang nyuruh tuh Saya langsung. nggak mau masuk ke empang ya. Itu ada tai, ada ikan, ada apa lagi tuh di dalamnya. Jangan-jangan ada putri duyung juga di situ. Buset, ada Putri Duyung. Itu gimana tuh terus pas ini? Ya itu tuh kayak gini. Aku nggak mau masuk ke empang ya. Aku tuh nggak mau mandi di situ.
Tapi akhirnya masuk? Enggak. Airnya soalnya bau banget. Kayak aku cium aja. Wah, ini baunya hampir sama kayak kakakku. Iya. Baris berbaris kan ada kan? Baris berbaris Ada. kita Belajar kan? belajar juga kan? Kamu belajar kan baris berbaris? Itu kan kamu siap di depan. Kalau nggak salah kalau ngeliat dari postur itu kan yang tinggi itu baris berbaris yang paling depan. Kamu di depan dong berarti? Ya. Gimana? Ya di depan. Dipaksa terus kalau yang paling tinggi. Kan emang gitu. Emang gitu, yang paling depan yang ini tinggi. Ya gitu. Tapi kamu ngerasain manfaatnya nggak dari LKS? Manfaatnya jadi lebih respect sama orang tua. Wah, iya. Nah, selain itu ada lagi nggak? Ya Ke diri kamu sendiri deh, misalnya kayak lebih disiplin Ke soal mental. waktu, apakah gitu misalnya. kalau disiplin tentang waktu tuh datangnya itu 1 jam sebelum mulai acara. Kenapa itu datang kesadaran 1 jam? Sebenarnya nggak 1 jam juga sih. Maksudnya ya sekarang tuh kalau misalnya nih mau soal asar kayak mau itu kayak aku kadang-kadang tuh nge-skip makan cuma biar aku bisa ngobrol sama Allah dalam spirit. Ya, Luar biasa. ya jadi kayak gimana ya? Mending aku ngobrol sama Allah daripada makan. Jadi itu kayak aku lebih mentingin yang membuat aku daripada diri aku sendiri. Kan Allah yang membuat hidup kita udah dicatat di dalam bukunya Dia. Jadi itu kayak gimana ya? Kita sudah ditentuin kita bakal matinya kapan, kita bakal dapat jodoh kapan, kita bakal sakit kapan. Itu tuh bakal dicatat terus sama Allah. Keren. Kaget nggak nih Adil Belajar ngomong dari ini? mana? Belajar dari apa tuh? Guru-guru agama Guru di sini. PAI kelas namanya siapa sih? Ada lupa. Aku juga lupa. Ya. Astagfirullah, barusan tadi ngomonginnya bagus banget. Tiba-tiba lupa guru, gimana dah ini? Lupa. Kamu tadi bilang rela skip makan Aku rela. demi untuk ngobrol sama Allah. Iya. Makan jam berapa kamu sering kamu skip? Biasanya itu kan pas zuhur ya. Itu tuh kadang-kadang kan gimana ya? Aku tuh kalau mentingin diri sendiri terus tuh aku tuh bakal selalu ketinggalan. Kalau misalnya aku mikirin dunia terus, akhirnya bakal ketinggalan. Jadi makanya aku mikirin akhirat dulu sebelum itu. Mending aku kering kerontang nggak makan terus daripada aku nggak alim. Astagfirullah. Enggak juga Mas. Antum nggak makan terus, kering kerontang, antum ibadahnya juga nggak bisa ntar. Gitu. Iya makanya. Tapi kan masih bisa kedip-kedip. Allah. Tapi secara garis besar orientasinya udah mulai bagus nih. Kamu pemikiran itu sudah kamu tanamkan dari kamu masuk sini atau memang dari sebelum masuk sini kamu sudah punya pemikiran buat mau ke agama aja gitu? Tahan dulu. Jeda pawera berikut ini. Jadi itu jawabannya itu kenapa aku kayak gitu tuh abis aku denger tentang hari akhir kayak gimana, pas dihisap kayak gimana, abis nonton siksa neraka, abis nonton siksa kubur, abis nonton trailer Siratal Mustaqim, udah dah tobat aja dah. Tobat karena film. Keluar bioskop dapat hidayah, bagus sih. Bagus. Iya. Akhirnya dari situ, motivasi itu ada dorongan. Gitu, iya. Buat kamu, yaudah deh kayaknya saya lebih fokus ke agama aja gitu. Dan di sini kamu mendapatkan ruangnya untuk itu ya. Ya ruangnya banyak. Iya. Nih terakhir deh, ya, bayangin deh kalian sendiri nih untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pengen kalian capai masing-masing, entah itu universitas impian mungkin gitu kan, atau apa? Universitas impian. Atau apa gitu mimpi kalian? Universitas Target impian Finlandia. Finlandia jurusan animasi. Animasi kalau bisa. Oke. Tapi kalau gambar bisa di Austria. Kenapa Finland? Kalau Finland tuh edukasinya bagus. Edukasinya bagus dan itu adalah negara yang paling happy di dunia. Masyarakatnya banyak yang happy di sana. Iya, senang. Ya, kalau kamu kan? Aku pengen keterima di UGM. UGM jurusan psikolog. Sama kayak mama juga. Lulusan UGM juga? Mama sama papa. Wah, luar biasa. Ya semoga apa yang jadi cita-cita kalian, apa yang kalian alami di sini sebagai proses tumbuh, berkembang dan belajar bersama kakak adik itu jadi menumbuhkan kasih sayang antara kalian berdua lagi, walaupun iseng tapi isengnya iseng sayang gitu ya.
iseng-iseng sayang, iseng-iseng saling ngelindungin gitu kan. Ya itu ntar akan bertumbuh dengan sendirinya lah ya seiring berjalan waktu dan semakin dewasanya kalian. Semoga cita-cita kalian itu terwujud, mimpi kalian tercapai, mama papa bangga di rumah ya. Dan kamu istiqomah sama taubat kamu ya kan. Luar biasa, dan kakak sebagai kakak juga istiqomah dengan kewajiban dan tugas-tugas seorang kakak yang mengelindungi seorang adik gitu ya. Semoga kalian bisa saling menjaga dan melindungi selama di sini dan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Queen dan Akbar sudah ngobrol bareng sama kita di sini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah yang mau memasukkan anaknya ke sini, punya kakak dan adik gitu ya. Ini adalah potret nyata kakak adik di CMS gitu ya, yang mereka di sini justru malah saling menemukan cara untuk saling memberikan kasih dan sayang satu sama lain. Gitu ya. Terima kasih buat Akbar, buat Queen. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.